Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suatu hari ada kisah seorang sahabat, tidak disebutkan namanya. Dia menceritakan bahwa suatu hari dia melintasi sebuah gurun dan menemukan sebuah telaga yang airnya bersih, jernih dan sangat cukup untuk sebagai kebutuhan sehari-hari. Sahabat yang mulia ini kemudian berpikir, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau saya pindah ke sini, di tempat yang nyaman ini, yang baik ini, kemudian saya fokus beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah niat yang baik, sebuah niat yang mulia, namun karena kaum muslimin punya pemimpin, waktu itu masih ada Rasulullah, dia kemudian berpikir, maka baiknya saya konsultasi dulu. Konsultasi kepada pemimpinnya, kepada, kalau zaman kita sekarang ya ulama, kepada ustadz, kiai, habib yang ilmunya memang kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan agama. Kemudian sahabat ini menemui Rasulullah. Singkat cerita, dia mengungkapkan, membeberkan pengalaman yang dia temui baru saja. Niat baiknya, keinginannya, dan harapan-harapannya. Kemudian Rasulullah menjawab dengan sebuah hadis yang cukup terkenal, yang sering kita baca kadang-kadang. Artinya kurang lebih, jawaban Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim lain bahagia. Ini menjadi garis bawah kita. Mengangkat kesusahan dari orang lain. Rasul meneruskan, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, Rasulullah melanjutkan, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk suatu keperluan, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, selama 1 bulan penuh. Rasulullah tidak melarang sahabat ini, tapi memberi peluang pahala kebaikan yang lebih besar, yaitu bahwa seorang muslim itu amat sayang jika dia beribadah untuk dirinya sendiri. Karena apa? Yang paling dicintai Allah dan Rasulullah adalah orang yang paling bermanfaat bagi saudaranya yang lain, bagi masyarakat sekitarnya. Jika sahabat tadi memutuskan untuk tinggal di danau itu, di sebelah telaga itu, dia memang fokus ibadah sendiri, tapi kemanfaatannya bagi saudara yang lain sangat kurang, bahkan tidak ada sama sekali. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahwa hablum minallah adalah menjadi kewajiban kita kepada Allah, tapi hablum minanas adalah kewajiban manusia di muka bumi. Masih banyak saudara-saudara kita yang terdekat saja atau yang lingkungan kita
di luar perumahan ini misalnya, di wilayah Sukodono atau wilayah Sidoarjo, masih banyak yang membutuhkan kita. Apakah ada anak sekolah yang membutuhkan biaya, ada mahasiswa yang terkendala biaya, ada saudara kita yang tertimpa musibah misalnya, ada yang sakit, ada masjid yang membutuhkan tenaga kita. Dulu waktu saya masih mahasiswa, kami menemukan sebuah masjid di Surabaya Barat itu, pengurusnya itu bukan membuat jadwal piket kebersihan, bukan, tapi namanya jadwal iktikaf. Jadi dalam 24 jam masjid kita ini ada yang iktikaf 24 jam. Dibuat daftarlah jamaah itu. Misalnya hari ini pukul 2 siang sampai pukul 4 siapa yang iktikaf. Nanti pukul 4 sore sampai 6 siapa. Bahkan tengah malam juga ada yang iktikaf 24 jam. Kan ada yang bekerja pagi, ada yang bekerja malam. Supaya apa? Supaya masjidnya tidak dikunci. Syukur-syukur jika membantu membersihkan, misalnya nyapu atau apa. Tapi itu bonus saja. Nah, sebuah tradisi yang baik tentu saja bisa dicontoh di masjid kita ini. Jadi tidak ada lagi cerita masjid dikunci, orang mau sholat, mau ke toilet, tidak bisa. Jadi jadwalnya itu itikaf. Niatnya masuk masjid adalah itikaf. Masih banyak masjid-masjid yang harus dikunci, tidak ada yang bantu membersihkan, nggak ada yang bantu menata adik-adik TPQ, TPA misalnya. Masih banyak yang membutuhkan tenaga kita, masih banyak yang membutuhkan pikiran kita. Yang pinter membuat konten misalnya, membuatlah konten untuk masjid kita ini misalnya. Dengan tulisan, dengan konten, dengan gambar, dengan video, monggo. Itu yang dekat. Yang jauh, ada saudara-saudara kita yang di Rohingya yang terusir, bahkan di Palestina, di Gaza, yang sekarang untuk tinggal saja tidak ada tempat. Semua roboh, semua dihancurkan. Baru saja ada video viral bagus sekali, warga Gaza yang kembali ke Gaza dari pengungsian, yang pertama dibangun bukan rumahnya, membangun tempat masjid dengan terpal ala kadarnya. Yang dekat masih banyak membutuhkan kita, apalagi yang jauh. Mungkin jauh di mata, tapi dekat di hati. Kemudian ada yang pertanyaan, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa berdakwah, nggak bisa ini. Sesungguhnya Ustadz Salim Afila dalam bukunya Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim menuliskan begini, jika dakwah hanya dengan ceramah, maka kita tidak membutuhkan anggota tubuh kita lainnya. Karena masih banyak yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan kaki kita, dan lain-lain, macam-macam. RT RW juga membutuhkan kita, Karang Taruna dan seterusnya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah dimulai dari RT RW. Kalau ada orang baik mengajak kebaikan melalui RT RW. Ada orang tidak baik ditegur yang melalui Pak RT, Pak RW. Jadi kepengurusan kampung cukup efektif untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kewajiban-kewajiban kita yang bisa kita tunaikan terhadap saudara-saudara muslim. Karena sesungguhnya umat Islam, apalagi umat Islam Indonesia adalah umat yang besar. Jika dinaikkan dikit saja, maka yang mendapat manfaat akan banyak sekali. Mudah-mudahan dengan tenaga kita, pikiran kita, kemampuan kita, skill kita, bahkan dengan hobi kita, masih banyak yang bisa kita lakukan. Banyak kegiatan yang membutuhkan transportasi misalnya. Kita punya kendaraan, punya motor, punya mobil, bisa untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Apapun yang ada pada kita sesungguhnya itu amanah dari Allah dan dimintai pertanggungjawabannya. Dan paling baik kita
Syukuri nikmat kebaikan dari Allah itulah adalah dengan kebaikan pula. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan kepada saudara-saudara kita. Dan di kondisi yang sulit ini, ekonomi katanya masih lesu, semua mengalami penurunan, banyak PHK dan segala macam. Mudah-mudahan kita yang masih ada kekuatan menolong kita, menolong saudara kita yang lain sekemampuan kita dengan gotong royong di lingkungan kita minimal. Kita berdoa kepada Allah, Allah menolong pertolongan kita dan menjadikan negeri ini adil, makmur, sentosa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innallaha sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.